B. Prinsip operasional lembaga syariah. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam, jadi akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersil Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi adalah kemitraan, ya, kerjasama atau mudrabahah dan musyarakah. Dan dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Jelas bahwa perbedaan di sini di dalam bank konvensional dengan bank syariah sendiri, ini bisa kita ambil bahwa sesungguhnya di dalam bank konvensional itu mengenal nasabah, ya, yang atau debitur. Sedangkan di bank lembaga syariah itu sendiri itu adalah kerjasama atau kemitraan yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan bagi bank tersebut, tapi bagaimana berusaha meningkatkan perekonomian bagi kemitranya untuk bisa meningkatkan usaha maupun taraf hidup dari mitranya tersebut. Jadi di dalam menjalankan operasi fungsi bank Islam dalam ini terdiri dari sebagai penerima amanah, ya, untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercaya oleh pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Dia ada ketentuan-ketentuan apabila nasabah yang melakukan simpanannya ke bank syariah itu keuntungannya bukan bunga yang diterima, tetapi bagi hasil atas dananya dipergunakan untuk para peminjam atau kemitraan yang menggunakan dana dari nasabah tersebut yang menyimpan uang di bank syariah. Yang kedua adalah sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal, ya, sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana, atau dalam hal ini adalah bank bertindak sebagai manajer investasinya. Ya. Jadi manajer investasinya ya tentunya bisa menentukan dan berencana untuk bagaimana investasi yang ditanamkan oleh nasabah tersebut bisa tersalurkan dan bisa mendapatkan keuntungan dari kemitraan yang melakukan pinjaman yang nantinya bagi hasil atas dana investasi yang dipergunakan. Yang ketiga adalah sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran, ya, dan jasa-jasa lainnya. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat adalah sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Struktur lembaga keuangan syariah, ya. Struktur keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank. Kita lihat lembaga keuangan bank, ya, ada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Lembaga keuangan bank sendiri ini merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, ya. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Sedangkan bank umum syariah sendiri ini merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya atau badan usaha, ya. Jadi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992,
ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Yang B, bank pembiayaan rakyat syariah. Ya, bank pembiayaan rakyat syariah ini berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, ya, tetapi di tingkat regional dengan landasan kepada prinsip-prinsip syariah. Jadi disingkat dengan BPRS, ini merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan pedesaan, ya. Jadi khusus diberikan pelayanan-pelayanan yang bagi masyarakat kecil, ini biasanya di pedesaan-pedesaan. Selanjutnya adalah lembaga keuangan non-bank, ya, seperti pasar modal atau capital market. Jadi pasar modal merupakan pasar tempat mempertemukan dan melakukan transaksi, ya, antara para pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor, ya. Jadi dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham, obligasi, di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang, ya. Jadi ini nanti akan kita bahas mengenai pasar modal syariah, ya. Selanjutnya adalah pasar uang atau money market. Ya, pasar uang ini sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Jadi pasar uang syariah juga telah melalui kebijakan operasional moneter syariah, ya, dengan istilah antara lain adalah sertifikat Bank Indonesia Syariah atau disebut dengan SBIS, ya. Jadi pasar uang antar bank syariah atau PUAS, ya, dalam dipersingkat PUAS di sini, bahwa dengan instrumen antara lain adalah sertifikat investasi mudharabah antar bank, ya, atau disingkat dengan IMA, yang operasionalnya diatur oleh BI, ya, Bank Indonesia, sedangkan pemenuhan prinsip syariah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Oke, ada perusahaan asuransi, ya, ini yang non bank. Jadi asuransi syariah itu disebut juga tamain, takaful, atau takhamun, ya. Ini adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad, ya, perjanjian atau perikatan yang disesuaikan dengan syariah. Ada dana pensiun, ya. Dana pensiun ini merupakan perusahaan yang kegiatan mengelola dana pensiun suatu perusahaan. Ini pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Jadi penghimpun dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Selanjutnya adalah perusahaan modal ventura, ya. Ini merupakan pembiayaan oleh perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi, ya. Perusahaan jenis ini masih baru di Indonesia. Dia usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan. Nah, ini adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan oleh melakukan kegiatan termasuk dalam bidang usaha, lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna, ajang piutang atau factoring, usaha kartu kredit, ya, dan pembiayaan konsumen. Selanjutnya adalah perusahaan pegadaian, ya. Jadi ini merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu, ya. Jaminan nasabah tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besaran nilai jaminan. Selanjutnya adalah lembaga keuangan syariah mikro, ya. Jadi melalui BAS dan LAS, ya,
diharapkan